melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat bagi bangsa Indonesia yang hari ini sedang kita peringati, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mengawali amanat di pagi hari ini, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sangat membanggakan petugas upacara hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, berlatih sekian lama, tidak kenal lelah, dan hari ini kita dapat saksikan bersama, alhamdulillah pelaksanaan upacara secara umum berlangsung dengan baik. Berikutnya juga untuk kalian semua, para peserta upacara 17 Agustus pun demikian. Alhamdulillah ada perbedaan dengan upacara-upacara kita sebagaimana biasa. Terima kasih untuk menjaga ketertiban dan ketenangannya. Aplaus buat kalian semua. Terima kasih. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan, sebagaimana kita tahu, hari ini hari yang sangat bersejarah buat bangsa kita, karena di tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 bangsa kita yang diwakili oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia setelah dijajah sekian lama oleh bangsa asing. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut. Kalau kita ngambil dari kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah kita sekali-kali melupakan sejarah. Bapak sedikit mengulas pada kesempatan kali ini, dan nanti mudah-mudahan bisa kita petik hikmah dan diambil hal-hal baiknya buat kalian semua. Yang pertama, kalau kita pelajari dari guru-guru IPS atau guru sejarah, kalian tahu bangsa kita dijajah oleh Belanda itu cukup lama. Bahkan ada catatan sejarah mengatakan 350 tahun, hampir 3,5 abad. Tapi mengapa perjuangan itu begitu lama? Setelah ditelaah ternyata ada hal-hal yang kurang di dalam perjuangannya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah tidak adanya persatuan di dalam perjuangan. Baru setelah tahun 1928 peristiwa Sumpah Pemuda, bangsa kita melalui pemuda-pemuda membangun kerjasamanya, sehingga tahun 1945 tercetuslah kemerdekaan. Kalau kalian belajar ilmu matematika, silakan dihitung. 1928. Kemudian kita merdeka di tahun 1945. Berapa tahun itu? Berapa nilai matematiknya ini? 17 tahun. Kita merdeka tadi tanggal 17 bulan Agustus. Angka 17 buat kita umat Islam itu angka yang bersejarah, karena 17 rakaat juga kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 rakaat setiap hari, disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, ya. Fakta sejarah membuktikan bagaimana kita bisa merdeka karena memang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di dalamnya angka 17 banyak terulang. Ini bukan ilmu cocok logi yang mencocok-cocokkan sesuatu, tapi fakta memang berbicara demikian. Artinya apa, anak-anakku sekalian? Di dalam perjuangannya bangsa kita di preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengatakan dengan jelas, tadi sudah dibaca oleh teman kamu semua tuh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang merdeka, salah satunya kita mesti bersyukur kepada Tuhan kita.
Jangan lupain tuh yang namanya sholat 17 rakaat setiap harinya. Makanya di Darul Muttaqin, saya yakin di SD juga dilakukan. Kamu diajarin mulai pagi, kita awali kegiatan KBM itu dengan berdoa, sholat duha, baca Quran. Itu bekal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Mudah-mudahan bekal sedikit yang bisa kami lakukan, pembiasaan-pembiasaan kecil yang menurut kamu bahkan kecil barangkali, tapi besar artinya nanti di kemudian hari. Ya, itu yang pertama poinnya. Yang kedua, kalau kalian simak tadi, kita bisa merdeka setelah adanya persatuan. Setiap perjuangan itu tidak akan pernah bisa kalau jalannya masing-masing sendiri-sendiri. Ya anak-anak ya. Jadi kalau di sekolah kayak gini, di sekolah itu mulai dari pimpinan paling tinggi, kepala sekolah sampai paling depan, itu ada yang namanya satpam, petugas kebersihan. Mestilah berkolaborasi, mesti bekerja sama, baru bisa menghasilkan apa yang tercantum di visi dan misi sekolah. Karena tidaklah mungkin perjuangan yang begitu berat kalau berjuangnya masing-masing. Kalau anaknya sholat, gurunya sholat. Kalau anaknya menjaga kebersihan, gurunya juga mesti jadi contoh pertama untuk menjaga kebersihan. Baru itu bisa kita lakukan bersama. Karena dengan persatuan, ya, baru sebuah perjuangan bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya ini, perjuangan bangsa kita. 300 tahun katakanlah kita dijajah. Ada yang mengatakan 350 tahun. Intinya ratusan tahun. Tapi baru bisa merdeka setelah adanya persatuan. Karena sebelumnya perjuangan bersifat parsial. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, tentu kalau kita bicara bagaimana menghargai, bagaimana melanjutkan perjuangan para pahlawan, akan sulit di benak kamu. Kami berikan contoh yang paling gampang saja. Karena di rumah kalian itu ada pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang mestinya kalian syukuri atas keberadaannya. Siapa itu? Bapak Ibu. Kalian adalah pahlawan buat kalian. Yang kalau dalam istilah itu tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat siapa? Anaknya, kalian semua. Ya, kalau rasanya sulit membalas jasa pahlawan yang besar, ya, Soekarno nggak kenal, saudara bukan, tetangga bukan, tapi bapak ibu kamu udah jelas keberadaannya. Pahlawan buat kalian. Ya, bersyukurlah atas keberadaan mereka. Bagaimana kalian bisa menjadi berbakti, jadi anak yang baik. Itu cara melanjutkan perjuangan mereka. Kalau kalian ditanya ibu bapak di rumah, pernah nggak nih yang bapak ibunya ngomong, nah kalau kamu nanti sukses, tolong beliin bapak rumah, tolong bangunin bapak istana, bangunin atau beliin bapak mobil? Kan tidak. Artinya bapak ibu kamu yang ada di rumah tuh ibaratnya pahlawan bangsa ini. Enggak minta macam-macam sama kita. Mereka cuma minta lanjutkan perjuangan kami, rawat bangsa ini. Bagaimana caranya? Dengan cara kita masing-masing. Ya, ada iklan sedikit. Bahri langsung. Oh ya, sudah tamat. Oke, Bapak lanjutin sedikit ya, tinggal sedikit lagi. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang tolong azamkan di dalam hati, bulatkan tekad, belajarlah yang benar untuk meraih masa depan. Karena pada prinsipnya ketika kalian jadi orang sukses, kesuksesan, kebaikan itu kembalinya kepada kalian. Orang tua hanya mengantarkan kalian jadi orang-orang yang sukses tanpa meminta pamrih atau imbalan macam-macam. Mudah-mudahan 3 hal yang kami sampaikan tadi bisa menambah motivasi buat kita semua berbuat yang lebih baik lagi di hari Tasyakuran, di mana bangsa kita menyatakan kemerdekaannya, yaitu
Nih, tanggal 17 Agustus 1945 sudah yang ke-78 sampai kagok gitu ya. Oke, barangkali itu saja. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan atau kehilapan dalam kata-kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita lakukan setelahnya hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.